Halo, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bagian dari unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Erik Sidarta, SSIM Biomed, adalah dosen pada program studi sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan refleksi dan deskripsi singkat mengenai pengajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembelajaran Semester atau RPS dalam Blok Belajar Sepanjang Hayat dan Biomedik Dasar. Blok ini merupakan sebuah blok yang wajib bagi mahasiswa kedokteran semester pertama. Blok ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada berbagai aspek keterampilan belajar, komunikasi ilmiah, serta dasar-dasar keilmuan kedokteran. Terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam blok ini, yaitu CPMK 1 menerapkan konsep pembelajaran orang dewasa dan keterampilan belajar berbasis etika. CPMK 2 memahami prinsip penelitian dalam bidang kesehatan. CPMK 3 menerapkan prinsip komunikasi efektif. CPMK 4 melakukan penelusuran informasi dan literatur ilmiah. CPMK 5 memahami prinsip dasar ilmu biomedik. Saya merupakan pengajar yang memberikan sumbangsih pada sub CPMK 5 yang bertujuan agar mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar ilmu biomedik, termasuk struktur dan fungsi sel, jaringan, homeostasis, serta regulasi fungsi antar organ dan sistem. Topik yang saya ampu secara khusus adalah hereditas, di mana topik ini mencakup pemahaman mengenai dasar genetika, hukum pewarisan Mendel, pola persilangan, serta pola pewarisan non-Mendelian. Materi ini saya sampaikan dalam format kuliah interaktif dengan pendekatan visual dan kontekstual untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antar genetik dan proses biologis manusia. Saya juga menekankan keterkaitan antara materi ini dengan berbagai kondisi klinis berbasis genetika untuk memfasilitasi keterhubungan awal dengan ilmu kedokteran. Untuk penilaian hasil belajar, saya menggunakan ujian tulis dengan format multiple choice question atau pilihan ganda yang terdiri dari 5 pilihan jawaban sesuai dengan arahan dari program studi. Soal-soal yang saya susun telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan blueprint evaluasi blok, serta memperhatikan tingkat kesulitan, daya pembeda, dan validitas isi agar hasil asesmen mencerminkan kompetensi mahasiswa secara objektif. Selanjutnya adalah cuplikan dari video perkuliahan saya. Oke, sekarang kita akan memulai kuliah kita yang kedua mengenai hereditas. Ya, saya rasa kalian tak kenal lah topik hereditas. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Hereditas itu apa sih? Pewarisan sifat. Nah, kalau kita mendengar kata warisan, tentu saja kita senang. Ya, karena urusannya pasti dengan uang. Nah, di sini masalahnya bukan uang yang diwariskan, melainkan sebuah sifat. Nah, kalau kita berbicara mengenai pewarisan sifat, ya, atau hereditas, ini sebenarnya adalah sebuah proses biologis. Ya. Jadi kalau kita bicara proses biologis, kita harus ingat sumbernya dari mana. Sumbernya sudah pasti adalah materi genetik kita, DNA kita. Nah, untuk materi hereditas sedikit dibedakan dengan materi biologis sebelumnya. Saya berbicara dalam konteks manusia. Ya, saya nggak berbicara tentang hewan, bakteri dan lain-lainnya. Ya, jadi hereditas ini harus berbicara mengenai DNA dan juga sifat yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan yang membentuk sifat yang kalian punya sekarang. Warna kulit, warna mata,
ya, dan sebagainya. Nah, warna kulit, warna mata itu merupakan apa? Apakah karbohidrat, protein, RNA, DNA? Siapa yang bilang RNA? Siapa yang bilang RNA? Siapa yang bilang protein? Siapa yang bilang karbohidrat? Nah, ini kalian harus melihat konteksnya dulu. Kalau pewarisan sifat, memang nomor satunya adalah DNA-nya. Tapi bentuk dari sifat itu selalu diwakili oleh protein. Apa yang menjadi pentingnya kita mempelajari hereditas? Ya. Di sini saya berbicara dalam konteks yang paling umum dulu. Ya. Yaitu pertama, kalian tahu di gambar apa? Evolusi, ya, evolusi manusia. Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Ya. Lalu kalian bisa melihat variasi. Ya. Di sini kalian harus melihat ada konteks mutan dan varian. Kedua, kalau kita berbicara pewarisan sifat, kita bukan masuk hermafrodit, jadi butuh orang tua, butuh pasangan. Dari pasangan inilah ia akan menghasilkan keturunan, dan keturunan itu akan punya sifat yang merupakan gabungan, tapi gabungan secara acak. Ya, kenapa saya bilang gabungan secara acak? Karena kita bilang. Tapi ingat, harus ada ayah, harus ada ibu. Nggak bisa dapat ibu, nggak bisa dapat ayah. Ya, nggak ada ceritanya dalam prinsip pewarisan sifat. Maka variasi selalu berbeda. Nah, inilah yang saya bilang terjadi sebuah kombinasi tapi tidak acak. Jadi variasi ini kalian harus ingat beberapa faktor. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Ada faktor yang bisa memaksa dia untuk mengalami perubahan fenotip. Ya. Ada hal seperti itu yang terjadi. Lalu kita juga harus sedikit belajar hukum Mendel. Kalau ada yang tanya, Pak, hukum Mendel itu kan tentang tanaman. Kita senanginya tanaman. Kenapa harus dipelajari hukum Mendel? Jadi hukum Mendel ini, ya, itu memberikan sebuah kemudahan, sebuah konsep awal. Ya. Pada dunia nyatanya, ternyata nggak semudah yang Mendel bayangkan. Makanya ada variasi hukum Mendel. Ada jalur pewarisan sifat yang bukan hukum Mendel. Kalau yang tahu contohnya, tadi sudah saya sebutkan waktu kuliah biologi sel. Mitokondria. Mitokondria asal dari mana? Hanya dari ibu. Berarti dia tidak meliputi, tidak ada urusannya dengan pernikahan, ya, dengan fertilisasi. Karena jalur pewarisan sifat untuk mitokondria hanya dari jalur ibu saja. Lalu kita harus mengenal dua konsep. Ada konsep fenotip, ada konsep genotip. Genotip itu selalu beda. Fenotip kemungkinan tetap sama. Ya. Fenotip itu sesuatu yang nampak. Kalau genotip harus dilihat genetiknya. Nah, sekarang dari beberapa key point itu ada beberapa hal yang harus saya katakan, harus saya informasikan terlebih dahulu. Jadi ini lebih ke persamaan konsep. Yang pertama itu adalah mengenai kromosom. Jumlah kromosom kita berapa? 46. Ya, 46 itu ada 2 kromosom seks. Jadi 44 plus 2 kromosom seks, XX atau XY. Ya. Nah, dia punya sifat-sifat sendiri dan dia punya yang namanya telomer di atas sebagai pelindung. Ya. Kenapa saya harus ngomong sedikit mengenai kromosom dan telomer? Pertama, kalian harus tahu prinsip penuaan. Waktu seseorang itu menua, telomer ini semakin kepotong. Sementara di bawah telomer, dia fungsinya adalah pelindung. Siapa yang dia lindungi?
gen di bawahnya. Gen itu kan akan menghasilkan protein-protein kan, yang penting untuk kalian. Kalian bisa bayangkan kalau kepotongnya makin bawah kena gennya, apa yang terjadi? Gennya nggak fungsional. Ya. Jadi kadang ada kasus kelainan itu tidak muncul di usia muda, tapi munculnya di usia yang lanjut usia. Apakah itu masuk kelainan kongenital? Iya, itu adalah efek benua. Jadi itu harus dibedakan. Karena begitu orang sudah semakin umur, penyakitnya nambah, nanti mungkin genetik belum tentu. Mungkin urusannya lebih ke arah seperti ini. Ya. Nah, kita juga harus mempelajari hukum Mendel. Dia memberikan kita starting point yang mudah untuk mempelajari pewarisan sifat, sekalipun pada akhirnya tidak segampang itu. Ya, jadi hanya mengulang. Jadi pertama, hukum Mendel itu pertama adalah segregasi. Kita bicara mengenai alel, ya, yang tadi saya bilang A besar, B kecil, itu harus mengalami segregasi. Habis dia segregasi, dia harus mengalami independent assortment. Dia harus menggabung secara terpisah. Dan terakhir harus ada sistem dominasi. Yang satu harus lebih kuat daripada yang lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum Mendel, ya, kalau kita bicara mengenai hukum Mendel dan berdasarkan jumlah gen yang mampu memberikan sebuah efek perubahan sifat, itu kita melihat dua hal. Ya, ada dua kategori. Yang satu yang disebut sebagai pewarisan sifat monogenik. Ada satu itu berubah, maka kelainan fenotip, perubahan fenotip akan terjadi. Ya. Kalau kita berbicara poligenik, itu yang penelitian saya lakukan. Jadi saya mengecek gen obesitas. Obesitas itu penentu faktoran cuma 1, 2, 3. Itu bisa ada 50 terdeteksi baru bisa orang itu jadi obesitas. Tapi ada obesitas monogenik. Contohnya adalah pada kasus sindrom Down. Sindrom Down, kalau dia kena sindrom Down itu monogenik, dia pasti obesitas. Jadi kalian jangan mengelompokkan satu kelainan, oh ya ini khusus monogenik, ya ini khusus poligenik. Enggak demikian. Nah, kita mulai dari yang paling gampang dulu, monogenik, dan yang paling umum dibicarakan, yaitu adalah pewarisan sifat autosomal dominan. Karena dia dominan, dia cuma butuh satu. Dia butuh satu, maka fenotip kelainannya akan ternampak. Ya. Ada yang disebut sebagai autosomal resesif. Resesif artinya dia butuh dua. Istilahnya, kalau dominan, satu mesin itu pengaruh banget. Ya, kalau resesif, dua mesin itu rusak, nggak ada gantinya, ya udah rusak. Pabrik nggak jalan, istilahnya. Ya. Nah, di sini kalian mengenal nama dominan dan resesif, tapi jangan lupakan autosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh yang 44. Berarti kalau kita bicara autosomal, itu adalah kromosom tubuh. Ya, pewarisan sifatnya khusus seperti hukum Mendel yang monogenik. Kalau yang bukan autosomal, itulah yang disebut X-linked dan Y-linked. X-linked itu sifatnya sama seperti autosomal dominan resesif. Yang beda Y-linked. Kenapa? Karena laki-laki pasti XY. Jadi selama dia punya Y, dia pasti laki-laki, dan kalau kelainan itu nempel di Y-nya, maka dia laki-laki dan dia pasti akan mengalami kelainan. Nah, ini ilustrasinya untuk mempermudah yang autosomal dominan. Yang ini secara fenotip udah terlihat nampak. Waktu dia menikah dengan yang normal, yang fenotipnya normal, ternyata dua anaknya ini mengalami kelainan. Jadi bisa dilihat bahwa kemungkinan ini adalah heterozigot. Kalau homozigot pasti semuanya kena.
Tahu heterodigot, homodigot? Heterodigot berarti A besar, A kecil. Homodigot itu ada dua versi. A besar, A besar, A kecil, A kecil. Ya. Di sini kalian bisa melihat kalau dia kondisinya seperti ini, anaknya dari 4 anak mengalami kelainan, maka ya kemungkinan yang orang tuanya yang mengalami kelainan tersebut sebenarnya adalah heterodigot dominan. Ya. Nah, kalau misalnya dua-duanya mengalami hal yang mengalami kelainan, punya 4 anak, ada 1 anak yang ternyata dia nggak mengalami kelainan. Nah, ini sebenarnya masih masuk dalam kondisi dominan. Ya, variasi kemungkinannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya informasi yang baik. Kalau dia sudah berada dalam kondisi dominan, mengingat disarankan jangan mencari pasangannya yang dominan juga. Kecuali dia sudah homodigot dominan. Itu sudah pasti semua anaknya akan mengalami kelainan. Ya. Nah, ini yang resesif. Kalau resesif, ya, harus kumpul di satu tempat, baru fenotip kelainannya muncul. Seperti yang saya bilang, satu pabrik punya 2 mesin, dua-duanya rusak, pabriknya nggak jalan. Ya. Nah, tapi dalam autosoma resesif itu kita punya prinsip namanya karier pembawa. Inilah yang biasanya heterozigot. Nah, tadi yang simple mengenai hukum Mendel dengan beberapa contohnya. Nah, ada variasi dari hukum Mendel dan sebenarnya nggak cuma ini. Ya, ada yang incomplete dominance, jadi dia mendominasi tapi nggak sempurna dominasinya. Ada yang multiple alel, jadi alelnya kita tahu alel cuma 2, ternyata ada yang 3 alel. Ya. Lalu ada poligonik yang saya bilang. Terus ada X-linked sama Y-linked. X-linked dan Y-linked ini yang terkait kromosom seks. Ya, karena dia ada menentukan jenis kelamin juga, jadi dianggap variasi hukum Mendel. Lalu ada epistasis. Nah, ini kasusnya agak unik. Jadi satu gen, misalnya kita ngomong gen A, dipengaruhi oleh gen B. Gen A-nya nggak apa-apa, tapi karena masih ada si gen B, dia pengaruhi gen A, gen A-nya bermasalah. Ya. Antisipasi, kok apa yang diantisipasi? Nah, antisipasi ini adalah kasus yang lumayan jarang. Kenapa namanya antisipasi? Karena sudah diantisipasi bahwa keturunannya yang membawa kelainan tersebut itu kejadian onset kejadian kelainan terjadi semakin mudah. Huntington disease tahu? Jadi dia tuh kelainan dalam sistem saraf otak. Jadi semakin dia tua, dia akan semakin lemah. Jadi ada satu repeat DNA yang semakin panjang urutannya. Semakin panjang, dia akan semakin onset makin cepat. Makanya disebut antisipasi. Kita udah tahu kalau orang tuanya onset penyakit umur 40, anaknya umur 30. Lalu ada genomic imprinting. Nah, ini genomic imprinting karakter yang sangat unik. Jadi kita ngomong gen yang sama, tapi dari ayah dan ibu. Nah, tapi sifatnya bisa menghasilkan efek yang berbeda. Enggak cuma ini ya, saya masih belum menyebutkan atafisme, odominan, apalah segala macam, masih banyak banget variasi hukum Mendel. Tapi dari hukum Mendel aja kalian udah tahu sifat kewarisannya itu aluran seperti apa. Nah, ini contoh incomplete dominance. Waktu disilang-silangin, ternyata antara bunga merah sama bunga putih ada yang warnanya pink. Ya. Berarti ada campuran antara warna merah sama warna putih. Contoh nyata dalam kehidupan penyakit itu adalah sickle cell anemia. Orang suka menganggap ini dia asumsinya autosoma resesif. Padahal kalau orangnya itu heterozigot, dia itu lebih mudah untuk mengalami anemia dibanding yang sehat. Nah,
Ini contoh multiple ALL dan kodominan. Kita tahu golongan darah kita ada ABO. Itu aja udah jelas. Nah, harusnya ALL cuma 2, tapi ternyata ada golongan darah lain. Oh, ya. Nah, kita tahu kalau kita berbicara mengenai golongan darah A, yang golongan darah A homozigot, golongan darah B homozigot menikah, anaknya A apa B? Golongan darah A homozigot menikah dengan yang golongan darah B homozigot, anaknya AB. Kenapa enggak A? Kenapa enggak B? Baca aja, kodominan. Jadi dua-duanya saling mendominasinya. Dia tak bisa ditentukan oleh salah satu. Beda dengan golongan darah O itu resesis. Nah, lanjut ke non-Mendelian. Jadi nggak ada aturan khusus mengenai non-Mendelian sebenarnya. Dulu poligenik bisa dianggap non-Mendelian, tapi belakangan dianggap itu masih masuk Mendelian. Ya. Jadi kalau ditanya ini masuk variasi, ini masuk non, menurut saya yang hanya bisa masuk non-Mendelian cuman mitokondria, karena dari jalur itu aja. Dia tidak mengikuti apa sistem Mendelian sama sekali. Tapi sisanya rata-rata itu adalah Mendelian ataupun variasi. Ini yang saya bilang untuk non-Mendelian, ya, non-Mendelian itu fokusnya adalah di mitokondria, ya, karena fokusnya sel mitokondria itu hanya dari jalur ibu, tidak ada dari jalur ayah. Nah, ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah tabel silsilah, ya. Jadi pedigree itu silsilah. Ya. Nah, kalau kita bicara silsilah, sebenarnya ini adalah tugas kalian sebagai dokter. Jadi bukan menyilang-nyilangkan seperti hukum Mendel, bukan. Tapi kalian harus cek jalur silsilahnya itu bagaimana. Nah, jadi kalian bisa lihat. Nah, ini biasanya karya ingin apa? Ya. Menurut kalian, ini pemeriksaan sifatnya tipe apa? Autosomal, dominan resesif, X-linked, Y-linked. Autosom, resesif apa dominan? Autosoma resesif. Ini karya dari semua anaknya hanya 2 yang terkena. Berarti kemungkinan ini dia dapat yang resesifnya 2 aja di sini. Waktu menikah semua anaknya karya. Ya, perhatikan soal seperti ini akan keluar waktu dia langsung segar. Nah, ini ada standarnya, tapi nanti kalian nggak akan saya kasih hanya ini cuma informasi aja bahwa nanti waktu kalian mempelajari silsilah, kalau kalian jadi dokter yang terkait pewarisan hereditas dan lain-lain, kalian harus mempelajari tabel-tabel ini. Ini nggak usah kalian hafal, hanya untuk informasi aja. Bahwa banyak sekali lambang-lambang terkait. Ya. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa saya kasih gambar ini? Ada yang tahu ceritanya? Sebelah kiri siapa tahu nggak? Masa nggak tahu apa dia zaman saya doang main filmnya? Siapa yang tahu? Angelina Jolie. Kenapa Angelina Jolie? Kenapa Angelina Jolie? Hah? 2014 Angelina Jolie itu melakukan pemeriksaan genetik, jadi terkait kanker payudara. Ya. Dia saking takutnya, dan kalau nggak salah saudaranya itu sudah ada yang mengalami kanker payudara, padahal dia hanya terdeteksi genetik resiko. Jadi saat itu dia tidak mengalami kanker payudara. Dia angkat payudaranya supaya menghindari resiko kanker payudara. Apa akibatnya? 1 tahun kemudian semua orang pada tes genetik itu lalu melakukan kanker payudara, sekalipun tidak ada indikasi.
Ya, kalian bisa menurut kalian salah kok? Saya nggak tahu, karena kalau berdasarkan data itu memang faktor risiko. Ya. Kalau misalnya berdasarkan fenotip, ya saat ini dia nggak beresiko, buat apa diangkat? Ya. Yang sebelah, biasanya cewek-cewek tahu. Dia jawab ini, oh ya kan? Kenapa dia? Sama waktu 2 tapi dia akan angkat payudara ya tenang. Jadi dia dideteksi dengan mengalami resiko Alzheimer. Habis itu kan stop maintenance sepertinya 2000 something 2021 selama setahun 2 tahun gitu. Nah ini yang harus kalian pahami juga ya, bahwa waktu ada sebuah penanda resiko genetik belum tentu fenotipnya itu akan menjadi demikian. Dia butuh lingkungan, butuh trigger, faktor eksitik, butuh juga faktor nutrisi. Lalu yang sebelah farmakogenomik, nah ini yang lagi booming sekarang 3-4 tahun terakhir. Pemeriksaan genetik untuk menentukan kecocokan obat terhadap obat tertentu. Lalu nutrigenomik, pemeriksaan genetik untuk menentukan Anda harus makan buah apa, harus makan apa. Benar apa enggak? Dari saya, ini penelitian saya terbit tahun ini adalah mengenai alopecia kebotakan. Ya. Di luar negeri, penelitian kebotakan ini, SNP-nya, jadi mutasinya itu dideteksi paling penting dan sangat berperan terhadap kebotakan. Waktu saya tes terhadap orang Indonesia, cuma 2%. 2 di antara 100 orang. Menurut kalian penting nggak? Nggak penting. Nggak penting. Ternyata data yang dari luar negeri itu belum tentu bisa dipakai di etnis kita. Jadi ada urusan etnisitas. Ya. Jadi kalian juga harus paham, belum tentu semua faktor resiko yang ditentukan oleh genetik itu punya nilai secara fenotip yang berarti. Jadi kalian harus pintar dalam menggunakan informasi-informasi terkait genetik seperti ini. Nah, menariknya lagi, dari penelitian saya yang ini udah nampak kalau namanya keturunan itu pasti berefek terhadap kebotakan. Kalau orang tuanya ada alopecia, anak kemungkinan besar alopecia. Kalau dua-duanya alopecia, orang tua ayah ibu alopecia, anaknya pasti 80% alopecia. Menurut kalian dominan resesif? Pasti mikirnya dominan resesif, tapi nggak bisa begitu. Ini poligami. Faktor penentu untuk menjadi alopecia itu banyak. Obesitas bisa alopecia, gaya hidup bisa alopecia, tekanan darah tinggi alopecia juga. Jadi kalian harus punya pemeriksaan yang lebih lanjut, harus bisa menggali informasi lebih lanjut sebelum menentukan ini benar-benar strategi. Ya. Baik, saya rasa itu saja untuk kuliah saya mengenai hereditas hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Saya rasa sudah bisa ditutup. Terima kasih.